Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai 10. Di video sebelumnya kita telah membahas soal nomor 1 sampai 5. Yang kedua ini kita akan bahas soal nomor 6 sampai 10. Nah, di sini ada turunan dengan sifat U kali V, maka kita akan aplikasikan rumusan seperti ini. Berarti ini kan diketahui U-nya sama dengan X kuadrat minus 2X. Kemudian V-nya adalah X kuadrat tambah 2X. Kita akan mencari dulu, kan diketahui gini, U-nya sama dengan X kuadrat dikurang 2X. Kemudian kalau diturunkan, turunan dari X kuadrat ya. Turunan X kuadrat berarti 2X. Turunan dari 2X berarti 2. Kemudian V-nya adalah X kuadrat ditambah 2X. Sehingga V absen X-nya adalah turunan dari X kuadrat 2X. Kemudian turunan dari 2X adalah 2. Sehingga sudah diperoleh turunan U dan turunan V. Maka kita akan aplikasikan ke rumusannya. Yang ini soalnya bentuknya U kali V. Maka kalau kita turunkan menjadi U absen V ditambah U V absen. Sehingga F absen X adalah U absennya apa? 2X dikurang 2. V-nya apa? V-nya adalah X kuadrat ditambah 2X. Ditambah U-nya adalah X kuadrat min 2X. V absennya adalah 2X ditambah 2. Sehingga kita kalikan pelangi, 2X dikali X pangkat 2 berarti 2X pangkat 3. Kemudian 2X kali 2X plus 4X pangkat 2. Min 2 kali X kuadrat. Min 2X kuadrat. Min 2 kali 2X. Min 4X. Ditambah X kuadrat dikali 2X. Berarti 2X pangkat 3. X kuadrat dikali 2. Berarti 2X kuadrat. Min 2X kali 2X. Min 4X. Berarti ini adalah min 2X dikali 2X. Berarti min 4X kuadrat. Min 2X kali 2. Berarti min 4X. Sehingga dari sini ada yang bisa kita coret atau kita hilangkan. Ini bisa hilang ya. Kemudian yang di sini juga hilang. 2X ditambah 2X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 3. Berarti 4X pangkat 3. Kemudian min 4X ditambah min 4X. Berarti min 8X. Sehingga dari sini bisa kita peroleh, bisa kita faktorkan 4X X kuadrat dikurang 2. Hasilnya adalah A. 4X dikali X kuadrat dikurang 2. Ini untuk soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini juga bisa kita gunakan rumusan seperti ini. A min B, A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Yang di sini A, yang di sini B. Berarti kan X kuadrat pangkat 2 dikurang 2X pangkat 2. X kuadrat dikuadratin berarti X pangkat 4. Dikurang 2X kali 2X berarti 4X kuadrat. Sehingga kalau diturunkan, F absen X-nya adalah 4X pangkat 3 dikurang 8X. Sehingga 4X dikali X kuadrat dikurang 2. Hasilnya sama. Tinggal bagaimana cara pemilih dari cara yang pertama dan yang kedua. Itu nomor 6.
Kemudian untuk nomor 7, kita ingat kembali rumusan dari turunan fungsi aljabar. Rumusannya seperti ini. Soal itu seperti ini rumusnya. Rumus dari turunan. Misalnya kita punya fungsi f(x) dengan ux pangkat n. Kalau diturunkan, dia menjadi n ux n min 1 kali u absen x. Sehingga yang di sini ft sama dengan 3t kuadrat plus 6t pangkat setengah kalau akar. Berarti f absen t sama dengan setengah kemudian 3t kuadrat plus 6t setengah dikurang 1 min setengah. Kemudian u absen t berarti turunan dalamnya, berarti 3t kuadrat turunannya adalah 6t kemudian plus 6t. Jadi turunan 6t adalah 6. Kemudian yang pangkat setengah kita ubah, kita ingat kembali a pangkat min n, berarti a 1 per a pangkat n. Berarti di sini bisa dicoret ya. Berarti dari sini bisa kita peroleh 3t ditambah 3 per akar 3t kuadrat plus 6t. Dari sini bisa kita lihat ada dua hasil sebenarnya. Yang ini juga bisa ketika disederhanakan. Kemudian ini kalau disederhanakan yang bagian sini juga tetap hasilnya. Jawabannya bisa B, bisa C. Itu soal yang nomor 7. Kemudian untuk soal nomor 8, untuk soal nomor 8 kita akan menggunakan metode atau dalil L'Hopital. Syaratnya apa? Dalil L'Hopital gini. Dalil dari L'Hopital. Jika kita punya limit x mendekati a dengan sifat fx per gx, maka kalau dimasukkan fa per ga, dia ini adalah salah satu bentuk tak tentu 0 per 0. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa cari limit yang ini atau sesuai dengan dalil L'Hopital, maka limit x mendekati a fx dx dia akan sama dengan f absen a dibagi g absen a. Begitu. Nah, dari sini kalau kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 3, maka dia diperoleh 3 pangkat 3 dikurang 27, 3 dikurang 3. 27 kurang 27, 0. 3 dikurang 3, 0. Berarti bentuk tak tentu ini 0 per 0. Sehingga limit dari x menuju 3, x pangkat 3 dikurang 27 dibagi x kurang 3, ini hasilnya 0 per 0. Berarti kita turunkan. Turunan dari x pangkat 3, 3x kuadrat. Turunan dari min 27, 0. Turunan dari 1, x sama dengan 1. Sehingga 3x kuadrat hasilnya. Kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 3. 3 pangkat 2 ya. Sehingga hasilnya 27. Begitu. Itu soal nomor 8. Selanjutnya kita akan melihat soal nomor 9. Untuk soal nomor 9 juga ketika kita substitusikan, ini ada yang salah soalnya. Ini harusnya 4 min x. Ini harusnya 4 min x. Ketika kita substitusikan x-nya sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 2, diperoleh 4 dikurang 2 kuadrat. 3 dikurang 2 kuadrat tambah 5. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 0. Sehingga dari sini kita bisa turunkan limit menuju x menuju 2, 4 dikurang x kuadrat dibagi 3 min x pangkat 2 plus 5. Ini kita turunkan. Turunan dari 4, 0. Turunan dari min x kuadrat, min 2x. Kemudian turunan dari 3, 0. Kemudian turunan dari akar x kuadrat. Berarti 2x per 2 akar x kuadrat plus 5. Ini bisa coret. Berarti 2 akar x kuadrat plus 5.
Kemudian kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2. 2 kuadrat plus 5. Berarti 2 akar 9. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Nah, ini dapat dari mana? Kita ingat kembali rumusan sebelumnya. Ini kan akar X kuadrat tambah 5. Sama dengan X kuadrat plus 5 pangkat setengah. Ini berarti bentuknya adalah UX pangkat N. Sehingga kalau diturunkan, setengah X kuadrat plus 5, setengah kurang 1 adalah min setengah. Kemudian turunan dalamnya adalah turunan dari 2X, X kuadrat. Turunannya berarti 2X. Kemudian di sini ada minusnya, kan depannya minus. Sehingga diperoleh 2X per 2 akar X kuadrat plus 5. Hasilnya sama seperti yang di sini. Sehingga untuk limit ini diperoleh nilai limitnya sama dengan 6. Itu nomor 9. Kemudian nomor terakhir di sesi yang kedua, kita akan menentukan nilai A dan nilai B-nya. Nah, untuk nomor 10 ini kita menggunakan dalil Hopital. Artinya, ini hasilnya 0 per 0 ketika disubstitusi X-nya sama dengan 3. Sehingga sebenarnya gini, 2 dikurang X plus A dibagi X min 3, ini hasilnya 0 per 0. Berarti pembilangnya adalah sama dengan 0 ketika disubstitusi X-nya sama dengan 3. Berarti 2 dikurang 3 tambah A sama dengan 0. Berarti 2, ini ruas pindah ke ruas kanan, berarti akar 3 plus A. Begitu. Kemudian diperoleh, kita kuadratkan kedua sisi, hasilnya 4. Kemudian akarnya hilang, berarti A-nya sama dengan 1. Diperoleh A-nya sama dengan 1. Kemudian, karena dia bentuknya 0 per 0, maka turunan pembilang dibagi turunan penyebut, hasilnya adalah B. Berarti 2 dikurang akar X plus A, turunannya apa gitu? Turunnya gimana? Berarti min 1 per 2 akar X plus A. Kemudian dibagi 1. Sama dengan hasilnya B. Ini turunannya, turunan dari pembilang dan penyebutnya. Kemudian dari sini, min 1 per 2, 1 per akar X plus A sama dengan apa? Sama dengan B. Berarti akar X plus A ini adalah sebenarnya sama dengan 2. Berarti min setengah dikali setengah. Maka B-nya sama dengan min 1 per 4. Yang ditanyakan apa? A dibagi B kuadrat. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya adalah min 1 per 4 kuadrat. Berarti 1 per 1 per 16. Hasilnya adalah 16. Nomor 10 adalah jawabannya 16. Oke, di sesi yang kedua kita telah selesai. Kita akan lanjut lagi di sesi yang ketiga. Kita akan membahas soal nomor 11 sampai 15. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.